Yang mana duluan? Ayam atau telur? Pasti telur duluan. Tapi telur berasal dari ayam. Ting, 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 ting. Baiklah, Pu. Aku akan pergi mencari jawabannya. Oke, hati-hati, Sora. 5 minutes later. Jadi kira-kira begitu ceritanya. Oh ya, jadi kalau kita dapat jawabannya kita bisa ketemu King Mickey. Sekarang mari kita berangkat. Oi, Captain. Jadi ini tempatnya. Oke, aku akan terjun sekarang. Ayolah, Donald. Ini nggak akan buruk. Sampai ketemu di seberang, Donald. Nah, sekarang giliranku. Yo, hello guys, kembali lagi bersama gua di Omni Toyverse. Hari ini gua excited banget karena kita punya Bring Arts, Kingdom Hearts 3, Sora, Donald, Goofy, Toy Story version. Gue udah lama banget nunggu ini figur, karena figur ini rilisnya dibundle sama game Kingdom Hearts 3. Dan kemarin itu akhirnya rilis pas tanggal 25 Januari di Jepang dan 29 Januari secara global. Untuk Bring Arts versi Toy Story ini, itu cuma bisa kalian beli kalau kalian PO kaset PS4 yang dibundle dengan Bring Arts-nya dari webnya Square Enix. Tapi gue rada kecewa pas lihat boxnya, gue berharap packagingnya itu lebih wah, karena ini adalah barang eksklusif. By the way, gue baru sadar kalau ternyata untuk versi US itu beda dengan versi Jepangnya. Kalau versi US, mainannya itu di-packing dengan kaset Deluxe Edition, di mana Deluxe Edition itu dapat kaset, steelbook case, artbook, collectible pin, dan beberapa stiker. Sedangkan versi Jepang yang gue beli ini, cuma dapatnya ini aja, steelbook case dan kaset PS4-nya. Nah, untuk harganya sendiri, yang versi US itu dibundle dengan harga $230. Kalau di-convert ke rupiah, itu sekitar 3,2-an. Tapi kalau masuk Indo, mungkin bisa di 4-5 jutaan lah. Dan yang versi Jepang ini, harganya itu 25.488 yen sudah termasuk tax. Kalau di-convert ke rupiah sekitar 3,3-an, dan kalau masuk Indo juga sama, sekitar 4-5 jutaan. Jadi dengan harga yang kurang lebih sama, itu jelas beli versi US lebih worth. Gue jadi berasa rugi beli yang versi Jepang ini. Cuma masalahnya, waktu PO kemarin, seller lokal yang gue tahu itu nggak ada yang buka PO Deluxe Edition plus mainannya. Jadi gue terpaksa cari yang versi Jepangnya. Nah, sekarang mari kita lihat boxnya terlebih dahulu. Boxnya sendiri lumayan gede, ukuran volumenya 28 x 7 x 23 cm. Tapi mengingat ini ada 3 figur, jadi wajar aja. Bagian depan boxnya biasa aja, transparan, jadi kalian bisa lihat isi di dalamnya. Di bagian belakang ada gambar ketiga figur yang didapat, serta photoshoot pose yang bisa dilakukan figur ini. Kalau dilihat sepintas, gambarnya tuh kayak ngambil gambar dari gamenya. Di bagian samping ada gambar logo-logo yang sudah cukup familiar bagi penggemar Kingdom Hearts. Lalu di bagian atas dan bawahnya. Cukup dengan boxnya, sekarang mari kita keluarkan figurnya. Oke, ini adalah 3 figur yang kita dapat. Selain figur ini, di dalamnya kita juga dapat ini. Sebuah manual yang menurut gua nggak penting-penting amat. Nah, selain manual ini, kita juga dapat ini. Well, bentar, gue zoom out dulu. Oke, jadi kita dapat 3 buah stand. Ya, lumayan lah dapat standnya. Gue demen dengan standnya, soalnya base-nya berbentuk sebuah heart. Nah, sekarang mari kita lihat hidangan utamanya. Sebagai permulaan, gue mau kasih tahu kalian dulu kalau versi ini adalah versi di mana saat Sora, Donald, dan Goofy itu sampai di Toy Story World. Mereka berubah menjadi semacam mainan orang-orangan kayu. Nah, karena kita ada 3 buah figur, maka gue akan mereviewnya menjadi 3 bagian. Untuk bagian pertama ini, kita akan mereview Sora. Kesan pertama gue untuk Bring Arts Sora ini sebenarnya udah oke. Cuman sayangnya punya gue ada minor QC. Yang menurut gue untuk barang eksklusif gini seharusnya nggak terjadi sama sekali. Kalau kalian perhatikan bagian kaki serta bagian tangan ini, itu terlihat jelas ada sim lainnya. Awalnya gue kira itu memang disengaja, tapi pas gue bandingkan kaki kiri dengan kaki kanan, ternyata sim line di kaki kiri ini lebih halus daripada di kaki kanan. Jadi menurut gue seharusnya sim line-nya itu minimal kayak sim line di kaki kiri ini. Selain sim line, punya gue juga ada minor QC di penjab. Untungnya bukan di bagian yang kelihatan banget, yaitu di bagian bahunya. Jadi kalau kalian perhatikan, cat warna perak dengan warna abu-abunya itu beleberan.
Kemudian cat warna emas ini tidak dicat dengan rapi. Ya, sisi positifnya, Bring Arts ini nggak dikasih warna gradasi yang aneh kayak versi Play Arts-nya. Dan gue merasa Bring Arts ini cukup mirip dengan di gamenya. Kalian bisa lihat di sini, gue kasih kalian gambar pembanding dari gamenya. Jadi kalian bisa bandingkan sendiri. Mukanya sendiri juga dicat cukup rapi. Bahkan gue lebih seneng lihat muka di sini ketimbang muka dari gamenya. Nah, untuk artikulasinya, bagian kepala ini bisa kalian putar. Cuman, punya gua nggak tahu kenapa, join di bagian sini terlalu lurus, jadi gampang buat copot. Lalu bisa dimaju mundurin sedikit seperti ini. Bagian bahunya ini model ball joint, dan ini punya gua sangat-sangat seret, jadi kalau gua mau gerakin harus hati-hati. Bisa diturunkan dan dinaikkan, lalu bisa dikedepan dan kebelakangkan, dan juga diputar full. Kemudian bisa diangkat full. Bagian bicepnya bisa diputar full, sikunya bisa ditekuk full, bahkan bisa seperti ini. Bagian tangan model ball joint, jadi bisa kalian putar dan bisa dibeginikan. Bagian dada bisa kalian putar, kemudian dimaju mundurin sedikit. Bagian pinggang bawah bisa kalian putar, dan sedikit digoyang ke depan dan ke belakang. Bagian paha bisa diangkat ke depan full, ke belakang juga full, dan juga diangkat tapi terbatas. Bagian paha bawah bisa diputar seperti ini, lututnya bisa ditekuk, bahkan dikedepanin seperti ini. Bagian seperti kaos kaki ini bisa kalian naikkan agar pergelangan kaki ini ada artikulasi, atau kalian turunkan untuk mengunci artikulasinya. Bagian pergelangan kaki ini ball joint, jadi bisa kalian putar atau dimainkan seperti ini. Well, artikulasinya menurut gua nggak begitu fleksibel, tapi setidaknya dengan artikulasi yang ada, kita udah bisa bikin gaya-gaya yang cukup oke lah. Dan walaupun punya gua kepalanya sedikit loose, itu nggak mengurangi playability dari figur ini. Untuk ukurannya sendiri, tinggi figur ini kurang lebih sekitar 14,5 cm atau 5,5 inci lebih sedikit. Kemudian jika dibandingkan dengan SHF Kingdom Hearts 2 Sora, SHF-nya lebih pendek, gua rasa itu wajar karena di Kingdom Hearts 3 memang Sora lebih tinggi. Dan ini jika dibandingkan dengan SHF Goofy dan SHF Donald. Ini jika dibandingkan dengan Bring Arts Kingdom Hearts 3 Sora. Yang Toy Story version sedikit lebih tinggi, menurut gue sedikit aneh karena harusnya mereka sama tingginya. Lalu jika dibandingkan dengan Marvel Legends Symbiote Spider-Man, Revoltech Spider-Gwen, dan Mafex The Amazing Spider-Man. Aksesorinya sendiri untuk figur Sora ini sebenarnya kita nggak dapat banyak, kita cuma dapat sebuah tangan kanan untuk memegang Keyblade, sepasang tangan terbuka, sebuah kepala alternatif di mana Soranya sedang tersenyum, dan yang terakhir sebuah Keyblade yang gue nggak tahu namanya apa. Tapi menurut gue ini keren karena memasukkan elemen Woody dan Buzz Lightyear. Sayangnya seperti Sora, punya gue ada minor QC di bagian paintjob, ada yang bleber sedikit. Plus, untuk keychain aliennya, menurut gue seharusnya bagian mata itu ada dicat. Well, untuk memakaikan aksesorinya itu, you know, simple and clean. Simple and clean is the way that you're making me feel tonight. Untuk mengganti kepalanya tinggal dicabut, kemudian pasangkan pala pilihan. Untuk mengganti tangannya juga tinggal dicabut, kemudian pasangkan tangan pilihan. Untuk memasang Keyblade, yang pertama harus kalian lakukan adalah mencabut bagian gagangnya, kemudian masukkan gagangnya pada tangan yang memegang Keyblade. Perhatikan bentuk pack yang seperti huruf L, kemudian arahkan pack ini ke lubang di sini, dan pastikan bentuk L-nya sesuai, lalu pasangkan. Dan kalian pun bisa mengatur pose yang kalian inginkan. Untuk figur Sora ini, gue cukup senang memainkannya. Seandainya tidak ada minor QC, gue rasa Bring Hearts ini bisa dibilang cukup perfect lah. Karena secara akurasi detail sudah cukup mirip dengan di gamenya. Artikulasinya sendiri gue rasa masih bisa diimprove, tapi dengan yang ada sekarang pun gue udah cukup senang. Jadi sekian review dari gue, nanti akan ada part keduanya. Jangan lupa untuk klik like, lalu subscribe, dan juga share, itu akan sangat berarti banget buat gue. Kalian juga boleh memberikan komentar, kritik, ataupun saran. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di review berikutnya. Ciao! Kalau makan di traktor itu emang paling enak. Rasa sedih ditolak pun menghilang. Aduh, di mana ini? Kok badan gue berubah? Bang, bisa minta tolong minggir nggak? Aneh, ada suara tapi nggak ada orang. Di bawah sini, Bang. Loh, Heartless! Aduh, gua Symbiote, bukan Heartless. Lagian lu tiba-tiba nabrak gua dari langit. Waduh, maaf bro. Jadi sebenarnya... A few moments later. Oke, gua ngerti. Jadi lu datang dari dunia lain untuk mencari jawaban ayam atau telur duluan. Tapi sekarang lu terpisah dari teman lu. Ya, kira-kira begitulah. Mungkin kamu bisa bantu aku. Mungkin gua bisa bawa lu ke yang lebih tahu. Sambil cari teman-teman lu. Makasih bro. Nama saya Sora. Saya Symbiote. Nah, sekarang ayo kita berangkat. Ayo!